Salam baik buat sahabat channel cerita lucu. Semoga menghibur. Yuk kita mulai ceritanya. Di sebuah desa yang terletak di daerah Jombang, Jawa Timur, hiduplah seorang pemuda bernama Wawan. Wawan, yang lebih akrab disapa Wawan Nguli oleh teman-temannya, memiliki rutinitas yang sangat jauh dari bayangan kebanyakan orang tentang seorang arsitek. Pada umumnya, orang-orang mengira seorang arsitek itu tinggal di kota besar, memakai jas rapi, dan selalu terlihat serius. Tapi Wawan, ya, dia memang tinggal di desa. Hanya saja ia lebih sering mengenakan kaos oblong, celana pendek, dan sandal jepit. Terkadang malah memakai celana pendek bermotif kotak-kotak yang sudah sangat usang. Pagi-pagi buta, Wawan sudah terbangun. Meskipun ia hanya tidur sekitar 2 jam setelah begadang menonton pertandingan sepak bola. Ia segera melangkah keluar dari pondoknya yang sederhana, mengusap wajahnya yang penuh dengan bekas tidur dan goresan dari sabun yang kebanyakan dipakai karena ketiduran. Ia menuju warung kopi sebelah rumahnya, tempat ia biasa ngobrol dengan teman-teman sambil menyeruput kopi hitam yang rasanya bisa bikin orang terjaga seharian, meski seakan sudah dipenuhi pasir dari pantai. "Bro, udah siap nguli hari ini?" tanya Joko, temannya yang sering terlihat dengan celana denim robek-robek, mungkin agar terlihat lebih keren. Padahal itu robek karena memang sudah terlalu sering dipakai. Wawan menguap. "Siap, bro. Lagi-lagi jadi tukang angkut bata sama cangkul. Pekerjaan ini emang nggak ada habisnya," jawab Wawan sambil menyeruput kopinya yang hampir tumpah ke meja. Setiap hari, Wawan memang bekerja di sebuah pondok pesantren yang cukup terkenal di daerahnya. Tugasnya? Nguli berat. Lagi. Mulai dari angkut pasir, angkut batu, sampai berperang dengan alat tukang yang selalu rusak setiap kali digunakan. Itu adalah rutinitas yang sudah ia jalani selama beberapa tahun terakhir. Meski kadang merasa jenuh, Wawan tetap melakukannya dengan semangat yang tinggi. Kenapa? Karena menurutnya, kalau dia berhenti nguli, maka hidupnya akan lebih membosankan lagi. Di tengah-tengah kehidupan sehari-hari yang penuh dengan aktivitas nguli, Wawan ternyata punya cita-cita yang cukup aneh, menjadi seorang arsitek. Ya, Wawan ingin membangun gedung-gedung megah, merancang desain-desain canggih, dan mungkin suatu saat nanti merancang jembatan yang bisa dilalui oleh hewan, manusia, dan mobil listrik semuanya sekaligus. Tentu saja, cita-cita ini terdengar sangat tidak realistis mengingat Wawan bahkan tidak tahu bagaimana cara menggambar dengan benar. Jika diberi kertas dan pensil, ia hanya akan menggambar kotak-kotak dan lingkaran yang tak jelas bentuknya. Terkadang malah menyerupai potongan kue lapis. Namun, Wawan tidak pernah menyerah. Setiap kali pulang kerja nguli, ia akan meluangkan waktu untuk membaca buku-buku tentang arsitektur yang ia pinjam dari perpustakaan desa. Buku-buku itu kadang sulit dimengerti, penuh dengan istilah-istilah rumit seperti struktur kelurusan geometris atau konsep ruang fungsional, yang lebih mirip bahasa asing baginya. Tapi, Wawan tetap tekun. Baginya, itu bukan penghalang. "Wawan, lu gila ya?" tanya Arif, teman sekampung yang sering jadi tempat curhatnya. "Gila kenapa?" jawab Wawan, seolah tidak merasa ada yang aneh. "Lu nguli tiap hari, tapi pulangnya malah baca buku arsitektur. Itu kan aneh banget." Arif menanggapi. Wawan tertawa. "Ya, siapa tahu suatu hari nanti aku bisa bikin desain rumah yang keren. Biar nggak cuma jadi tukang bata doang." Arif memandangnya dengan tatapan bingung. "Iya sih. Tapi kalau arsitek kok malah main cangkul dan angkut pasir kayak gini, gimana nanti kalau ada klien yang mau minta desain rumah?" Wawan hanya tersenyum lebar, seolah sudah punya jawaban untuk pertanyaan tersebut. "Ya nanti aku desain rumah buat mereka dengan bahan dasar bata merah, pasir, dan semen. Terus di bagian atap ada tempat tidur yang bisa dilipat supaya nggak makan banyak ruang. Kan? Itu inovatif." Arif hanya menggeleng-gelengkan kepala. Tapi Wawan tak peduli. Baginya, dunia ini penuh dengan peluang, meskipun dia sering terhalang dengan kenyataan yang sangat bertolak belakang dengan impiannya. Wawan percaya bahwa satu hari nanti ia akan menemukan jalan yang menghubungkan impian dan kenyataan, meski jalan itu penuh dengan pasir dan batu. Pada suatu siang yang terik, Wawan sedang mengangkat seember pasir yang beratnya mungkin 1/2 ton. Dia tahu, pekerjaan ini tidak akan pernah ada habisnya. Namun, ia merasa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang menunggunya di luar sana. Sesekali, ia melirik arah langit biru yang luas dan membayangkan dirinya berjalan di atas panggung besar,
memberikan pidato kepada para arsitek ternama dunia. "Saya Wawan, arsitek jebolan Pondok Jombang," katanya dalam bayangannya. Tentu saja, bayangannya itu terdengar sangat dramatis, dengan efek suara sorak-sorai dan tepuk tangan. Bahkan, ia membayangkan ada angin berhembus lembut, membawa aroma kesuksesan. Namun, seperti biasa, kenyataan yang datang adalah suara teriakan Pak Karyo, kepala pondok pesantren yang biasanya lebih mirip seorang jenderal daripada seorang kepala pondok. "Wawan, kamu jangan cuma melamun, angkat itu pasir. Kalau enggak, bisa jadi kamu malah jadi tukang perabotan kayak Pak Jono," teriak Pak Karyo dengan wajah yang tampak marah, meskipun sebenarnya dia hanya ingin mengingatkan Wawan. Wawan segera mengangkat ember pasir itu dengan semangat. Sambil berjalan, ia kembali membayangkan dirinya sebagai arsitek sukses, merancang gedung pencakar langit, mungkin dengan desain yang terinspirasi dari struktur pasir dan batu. Di dalam bayangannya, Wawan sedang berdiri di atas gedung tinggi, memandang kota dengan penuh kebanggaan. "Suatu hari, semuanya akan berubah," gumamnya pelan. Wawan terus bekerja dengan giat, sambil berusaha menggabungkan antara dunia nguli dan dunia arsitektur yang ia impikan. Mungkin dia belum bisa membangun gedung besar atau merancang bangunan megah, tetapi siapa tahu, semua itu akan dimulai dengan sebuah langkah kecil. Seperti yang sering ia dengar dari teman-temannya, "Jangan lihat dari mana kamu mulai, lihatlah kemana kamu akan pergi." Dan di Pondok Jombang itu, dengan pasir, bata, dan cangkul, Wawan merasa suatu hari nanti impian konyolnya akan menjadi kenyataan. Seminggu berlalu sejak percakapan itu. Wawan semakin intens melakukan rutinitas nguli di pondok pesantren, meski saat pulang ke rumah, ia selalu meluangkan waktu untuk belajar arsitektur. Buku-buku yang ia pinjam dari perpustakaan desa kini sudah mulai menumpuk di sudut pondoknya. Di tengah hidupnya yang penuh dengan pasir, semen, dan bata merah, Wawan merasa bahwa waktu yang ia habiskan untuk belajar tidaklah sia-sia. Meski orang-orang di sekitarnya sering meremehkan impian konyolnya, ia tetap gigih. Wawan sudah tahu, dunia tidak akan memberikan apa yang ia inginkan tanpa perjuangan. Suatu sore, Wawan sedang duduk di bawah pohon jati yang besar di dekat pondok. Di tangannya, ada buku tebal yang berjudul "Dasar-dasar Desain Arsitektur, dari Konstruksi hingga Estetika". Di seberangnya, Arif yang sedang ngopi menatap Wawan dengan tatapan penuh rasa penasaran. "Bro, lu masih baca buku itu?" tanya Arif dengan nada hampir tidak percaya. Wawan mengangguk sambil tersenyum lebar. "Iya, bro. Kenapa emangnya?" "Ya, lu kan setiap hari nguli. Masa sih lu mau jadi arsitek beneran? Buku ini apa nggak berat?" Arif bertanya lagi, matanya sedikit menunjukkan rasa khawatir. Wawan tertawa kecil. "Buku ini emang berat, bro. Tapi impian itu kan berat. Kalau nggak berat, nggak namanya impian." Arif terdiam sejenak. Ya, tapi, lu udah ada pengalaman desain rumah, belum?" tanyanya skeptis. Wawan mengernyitkan dahi, merasa sedikit tertantang. "Desain rumah? Kalau desain rumah pakai batu bata dan plester, kayak di pondok sini sih, udah biasa. Tapi kalau desain modern, yang ada taman air, lampu neon, dan kaca besar itu, gue belum tahu. Tapi gue bakal cari tahu." "Kok?" Arif cuma menggelengkan kepala, masih tidak yakin dengan keputusan Wawan. Ya udah kalau gitu. Nanti kalau kamu jadi arsitek beneran, gue minta diskon desain rumah, ya?" "Ayo, siap. Kalau nanti rumah gue ada desainnya, pasti kamu dapat diskon seumur hidup," jawab Wawan dengan semangat. Namun, meskipun di luar tampaknya Wawan biasa saja, dalam dirinya ia merasa ada tekanan besar. Cita-cita menjadi arsitek memang tidak semudah itu diwujudkan. Setiap malam ia mencoba menggambar desain rumah, meski gambarnya lebih terlihat seperti sketsa rumah dalam mimpi yang tidak pernah selesai. Kadang-kadang ia merasa seperti arsitek gagal karena desain-desainnya selalu gagal menciptakan kesan yang, wah. Rumah yang ia gambar selalu tampak lebih mirip kotak tumpukan batu bata daripada rumah mewah yang diinginkan. Satu malam, Wawan memutuskan untuk mencoba sesuatu yang berbeda. Ia meminjam alat gambar dari temannya yang kebetulan bekerja di sebuah percetakan kecil. Alat gambar itu sepertinya canggih banget. Ada penggaris siku, kompas, dan pensil teknik yang tajam banget. Sepertinya, inilah saatnya untuk benar-benar serius membuat desain. Namun,
Kesulitan muncul begitu ia mulai menggambar. Entah kenapa, tangan Wawan begitu kaku dan gambarannya melenceng jauh dari rencana. Rumah yang ia gambarkan terlihat lebih mirip rumah kardus daripada rumah idaman. Wawan menggaruk kepalanya frustasi. Kenapa sih ini gambar nggak bisa lurus? Ya? Keluh Wawan. Harusnya kan ada desain yang lebih keren. Tapi kok malah ini jadinya rumah kumuh? Tiba-tiba, ia teringat tentang sesuatu yang sangat penting. Wawan menatap penggaris siku yang tergeletak di meja dan mendapatkan ide gila. Kalau begini caranya, yang penting bangun dulu, pikirnya. Keesokan harinya, Wawan tidak langsung melanjutkan gambarannya, tetapi malah pergi ke pasar dan membeli beberapa bahan yang ia butuhkan untuk eksperimen kecil-kecilan. Ia membeli kayu, beberapa batang besi, dan paku. Wawan ingin tahu apakah ia bisa membangun sebuah miniatur rumah dengan tangan sendiri. Mungkin, jika miniatur itu berhasil, itu bisa menjadi langkah pertamanya menjadi arsitek. Sesampainya di rumah, Wawan langsung menata barang-barang itu di halaman belakang. Dia mulai memotong kayu dengan hati-hati, meski alat yang digunakannya tidak profesional. Hasilnya, rumah miniatur pertama Wawan benar-benar aneh. Bentuknya agak mirip gubuk yang bisa roboh kapan saja. Tapi Wawan bangga dengan apa yang telah ia buat. Itu adalah karya pertama yang ia ciptakan, meski tak sempurna. Nggak apa-apa, yang penting nyoba, katanya sambil tersenyum lebar. Beberapa hari setelah eksperimen rumah miniatur pertama, Wawan duduk di warung kopi dengan Joko, Arif, dan beberapa temannya yang lain. Mereka semua tertawa ketika Wawan menunjukkan gambar dan miniatur rumahnya yang, jujur saja, agak lucu. Ini, bro, desain rumah saya, kata Wawan sambil menyerahkan gambar itu. Bentuknya memang agak mirip kincir angin kalau dilihat-lihat. Teman-temannya tertawa keras. Hahaha, ini rumah kok kayak gedung tempat mainan anak-anak. Nggak bisa jadi arsitek kalau gini. Namun, Wawan tetap tenang. Ya, memang belum sempurna, tapi itu awal. Semua arsitek besar juga mulai dari eksperimen yang konyol. Lagian, siapa tahu nanti rumah ini jadi terkenal di dunia karena desainnya yang unik. Jawabnya dengan percaya diri. Joko mengangguk-anggukkan kepala, mencoba menahan tawa. Ya udah, bro. Kalau kamu sukses jadi arsitek, gue mau rumah yang bener-bener luas. Jangan kayak gini, ya? Arif menimpali, nggak usah yang mewah-mewah juga. Cukup yang bisa masukin mobil jelek gue. Wawan tertawa bersama teman-temannya. Tapi di dalam hatinya, ia tahu satu hal. Meskipun dunia menganggapnya sebagai tukang angkut pasir dan bata, ia tetap percaya bahwa impian itu mungkin untuk dicapai. Kalaupun itu perlu waktu. Wawan yakin bahwa suatu hari nanti desain rumahnya akan lebih bagus dari gambarannya sekarang. Bahkan mungkin, suatu hari nanti, ia akan bisa membangun bangunan besar, mengubah tanah kosong menjadi tempat yang megah, dan mendesain rumah yang bisa dilihat oleh seluruh dunia. Namun, bagi Wawan, perjalanan itu masih panjang. Dan setiap langkah kecil yang ia ambil akan membawa dia lebih dekat pada impian yang kelihatannya konyol itu. Beberapa bulan berlalu, dan Wawan semakin gencar dalam memperjuangkan impian konyolnya untuk menjadi arsitek. Rutinitasnya tetap sama. Pagi-pagi sekali bekerja nguli di pondok pesantren, pulang sore, lalu belajar desain arsitektur dan merancang miniatur rumah dari kayu sisa. Miniatur pertama yang ia buat, yang berbentuk aneh seperti kincir angin, sudah ditaruh di pojok ruang tamu pondoknya sebagai kenang-kenangan dari perjuangannya. Namun kali ini, ada sedikit perubahan dalam perjalanan Wawan. Keanehan-keanehan yang dulu dianggap lucu oleh teman-temannya kini mulai membuka jalan yang tak terduga. Pada suatu pagi yang cerah, Wawan sedang duduk di warung kopi sambil memandangi buku arsitektur tebal yang hampir habis ia baca. Di sana, ia mendapati pesan dari seseorang yang tidak ia kenal. Pesan itu tiba-tiba muncul di ponselnya. Halo Wawan, saya Ismail, seorang developer. Saya lihat desain miniatur rumahmu di Instagram dan saya tertarik dengan konsep uniknya. Bolehkah kita bertemu? Wawan terkejut. Sejak kapan miniatur aneh miliknya bisa menarik perhatian seorang developer? Dia bahkan merasa gambar desain rumah miniatur itu lebih mirip dengan karya seorang anak yang sedang belajar merakit balok kayu daripada seorang calon arsitek profesional. Tapi, apapun itu, ini adalah kesempatan. Dengan semangat yang meledak-ledak, Wawan segera membalas pesan itu,
dan mereka sepakat untuk bertemu di sebuah kedai kopi di pusat kota Jombang. Ia mengenakan kaos polos, celana pendek yang sudah usang, dan sandal jepit kesayangan yang selalu ia pakai kemana-mana. Setibanya di kedai kopi, Wawan melihat seorang pria berkemeja rapi duduk sambil memandangi ponselnya. Wawan merasa sedikit canggung, karena ia datang dengan pakaian yang sangat tidak cocok dengan suasana kafe yang cukup elit. Tapi, seiring waktu, ia mencoba menghilangkan kecemasannya. "Selamat pagi, Pak Ismail," sapa Wawan sambil duduk di depan pria tersebut. "Saya Wawan. Terima kasih sudah menghubungi saya." Ismail mengangkat pandangannya dari ponsel, tersenyum, dan menjabat tangan Wawan. "Ah, Wawan. Saya lihat desain miniatur rumahmu yang diunggah di Instagram, dan saya merasa ada potensi di sana. Saya tertarik untuk mendiskusikan lebih lanjut proyek bersama kamu." Wawan mendengus pelan. "Tapi Pak, itu kan hanya desain miniatur rumah yang saya buat waktu nganggur. Saya belum bisa desain yang benar-benar besar kayak gedung atau rumah mewah." Ismail tertawa. "Justru itu yang saya suka. Desainnya sederhana, tapi ada sesuatu yang berbeda. Kreatif dan mengusung konsep yang unik. Begini, Wawan, saya sedang mencari seseorang yang bisa merancang rumah dengan pendekatan yang lebih ramah lingkungan dan menggunakan bahan lokal. Saya ingin proyek pertama kita ini dimulai dengan desain rumah yang lebih sederhana, tapi punya karakter kuat. Saya rasa kamu bisa menjadi orang yang tepat." Wawan merasa seperti mimpi. "Pak, beneran ini? Saya bisa." "Kenapa tidak?" jawab Ismail dengan percaya diri. "Kalau kamu serius, kita bisa mulai mendiskusikan proyeknya sekarang juga. Tentunya, kita akan bekerja sama dengan beberapa arsitek berpengalaman yang akan membimbing kamu." Wawan merasa seperti sedang berada di atas awan. Apa yang selama ini dia anggap sebagai impian konyol, kini tiba-tiba muncul di depan matanya. Setelah bertahun-tahun mengangkat pasir, membangun miniatur rumah, dan belajar dengan keras, kesempatan yang ia idam-idamkan datang begitu saja. Setelah pertemuan yang penuh antusiasme itu, Wawan mulai mengerjakan desain rumah pertama yang sesungguhnya. Walaupun masih banyak hal yang perlu ia pelajari, Wawan merasa percaya diri. Ia mulai menggabungkan pengetahuan yang ia pelajari dari buku-buku arsitektur dan eksperimen miniatur rumahnya yang pernah ia buat. Setiap kali ada ide baru, Wawan akan mencatatnya dengan cepat dan menggambar sketsa menggunakan pensil teknik yang baru ia beli. Ia bahkan mulai berani untuk menggambar rumah dengan material kayu, batu bata, dan daun kelapa yang ia anggap lebih ramah lingkungan. Proses desainnya berlangsung sangat intens. Kadang, Wawan hampir lupa waktu. Sampai-sampai ia baru ingat bahwa sudah larut malam dan ia harus segera tidur agar bisa bekerja keesokan harinya. Teman-temannya di kampung sering menganggap Wawan sudah gila karena begadang terus-menerus. Tapi Wawan merasa hal itu adalah bagian dari perjuangannya. Setelah beberapa minggu bekerja keras, Wawan akhirnya menyelesaikan desain rumah pertama yang ia ajukan kepada Ismail. Rumah itu menggunakan konsep rumah ramah lingkungan, dengan atap berbahan daunan yang bisa menyerap panas, tembok dari bata merah yang dipadu dengan kayu lokal, serta taman mini yang berada di halaman depan. Meskipun desainnya tidak terlalu megah, ada sesuatu yang begitu istimewa tentang kesederhanaannya. Wawan merasa cemas ketika akhirnya ia mengirimkan desain tersebut kepada Ismail. Apakah ini akan diterima? Apakah orang-orang akan tertawa melihat desain yang ia buat, yang terkesan sederhana dan tidak sesuai dengan standar arsitektur modern? Namun, keesokan harinya, Wawan menerima telepon dari Ismail. "Wawan, desain rumah yang kamu buat sangat menarik. Saya suka. Kita bisa lanjutkan ke tahap berikutnya. Kami ingin memulai pembangunan prototipe rumah berdasarkan desain ini." Wawan hampir tidak bisa percaya apa yang ia dengar. Prototipe rumah? Sebuah rumah yang ia rancang akan dibangun? Rasanya, mimpi Wawan yang selama ini terasa mustahil akhirnya mulai terwujud. Hari-hari berikutnya di Pondok Jombang menjadi semakin penuh dengan kegembiraan dan semangat. Wawan tidak hanya terus bekerja nguli di pondok, tetapi juga menghabiskan lebih banyak waktu untuk mempersiapkan setiap detail desain yang ia buat. Ia seringkali berbicara dengan para pekerja di proyek itu, belajar lebih banyak tentang cara membangun rumah, dan mencoba untuk memahami lebih dalam apa yang dibutuhkan agar desainnya bisa direalisasikan dengan baik. Proyek itu berjalan dengan lancar, dan setelah beberapa bulan, rumah pertama yang dirancang oleh Wawan benar-benar selesai dibangun. Meskipun tidak sebesar gedung pencakar langit,
Rumah itu memiliki sesuatu yang istimewa. Sesuatu yang Wawan percayai bisa menjadi kunci dari kesuksesannya. Rumah itu membawa keseimbangan antara alam, kenyamanan, dan keindahan yang sederhana. Suatu hari, Wawan berdiri di depan rumah itu, melihat hasil kerja kerasnya yang tidak hanya berupa bangunan, tetapi juga perjalanan panjang dari seorang pemuda yang pernah dianggap konyol karena impiannya. Ia tersenyum, merasa lega, dan menyadari bahwa meskipun hidup penuh dengan kegagalan dan hal-hal yang tak terduga, tetap ada ruang untuk impian yang kelihatan gila. Sebuah perjalanan dari seorang tukang batu yang menjadi arsitek, yang dimulai dengan mimpi aneh di Pondok Jombang.